Saat ini saya mengajak untuk kita bisa melihat sama-sama kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Dan saya mengajak untuk kita bisa membaca ayat yang ke-32. Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-32. Firman Tuhan menuliskan, "Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya." Kok pada diam semua? Ayolah baca sama-sama yang keras. Ayo 1, 2, 3 ulangi. "Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya." Amin. Saya percaya di minggu-minggu yang lampau ketika kita sama-sama belajar tentang arti orang yang hidup dalam luka batin dan bagaimana orang yang hidup dalam kepahitan akan terus menghadapi ada banyak hal buruk dalam hidupnya. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita firman kasih karunia-Nya dengan satu tujuan, untuk memerdekakan kita dari kehidupan yang penuh dengan luka batin, penuh dengan konflik batin, penuh dengan kepahitan. Karena itu adalah efek dari cetakan hari yang jahat dan masa yang sukar. Come on, saudara boleh dipakai masker tapi saudara tetap bisa memberi respon. Thank you. Nah, saya meyakini ketika setiap kita sebagai orang percaya menerima firman kasih karunia, apapun yang menjadi kondisi dan keadaan kita, separah apapun, sebobrok, serusak, sebonyok apapun, firman kasih karunia itu akan sekali lagi membangun ulang hidupmu. Bahkan Alkitab memberikan penegasan ayat yang ke-32 ini. Firman kasih karunia bukan hanya berkuasa untuk membangun kamu, tapi firman kasih karunia akan mengkondisikan untuk kita bisa menikmati setiap takaran anugerah yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap saudara. Amin. Dan terlepas dari apapun yang menjadi kondisimu, di situasi apapun saudara saat ini berada, selalu tersedia firman kasih karunia untuk membawa engkau diposisikan selalu menikmati takaran anugerah yang memang Bapa sudah sediakan bagimu. Adalah kerinduan hati Tuhan untuk membawa pemulihan dalam hidupmu. Adalah tekad dan kerinduan hatinya untuk membawa engkau kembali ada dalam posisi yang kuat, yang perkasa, yang berkuasa. Oleh karena firman-Nya bekerja dalam hidupmu. Hari ini saya berdoa dan aku deklarasikan, aku nubuatkan atas seluruh jemaat, atas hamba-hamba Tuhan, atas gerejanya. Masanya sudah tiba. Engkau tidak lagi hidup dalam kelemahan manusiawimu. Engkau tidak lagi dibatasi oleh kelemahan-kelemahan lahiriah yang selama ini engkau miliki. Apapun aspek lahiriah, aspek duniawi, aspek manusiawi, bahkan aspek kedagingan, hari ini aku deklarasikan engkau akan selalu mendapatkan adanya firman kasih karunia dicurahkan dalam hidupmu. Karena bahkan terhadap orang yang tidak mencari Dia, Tuhan berkenan menyatakan dirinya kepada mereka. Apalagi ketika engkau dengan segenap hati mencari wajah-Nya, Dia akan berkenan untuk engkau jumpai. Dia akan menyatakan dirinya kepadamu. Dia akan memberikan firman kasih karunia kepadamu. Dan engkau tidak akan pernah sama lagi. Hidupmu akan dibangun di atas kebenaran. Roh Kristus akan nyata dalam hidupmu. Roh yang berkemenangan menjadi porsi dan bagian hidupmu. Hai gereja Tuhan, bangkitlah. Firman kasih karunia yang membangun engkau. Firman kasih karunia yang memberi anugerah untuk engkau bisa bangkit kembali dari kejatuhanmu. Firman kasih karunia-Nya memberi engkau anugerah untuk menjadi kembali kuat, kembali perkasa setelah masa-masa kelemahan yang kau lalui. Hari ini aku deklarasikan masa-masa kelemahan, masa-masa kejatuhan dipotong dari hidupmu. Dan aku menghadirkan musim yang baru. Masa engkau dibangun, masa engkau dikuatkan, masa engkau ditarik mendekat lebih lagi kepadanya. Sudah datang. Terimalah, nikmatilah firman kasih karunia-Nya
bekerja dengan kuat di dalam hidupmu. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Oh, terjadilah, terjadilah, terjadilah. Katakan terjadilah atasku. Oralala sekrata mayarala barakota maka terjadilah. Ini saatnya engkau bukan lagi sekedar berjalan untuk melanjutkan perjalanan rohanimu. Engkau bahkan bukan lagi berlari untuk mengejar ketertinggalanmu. Firman kasih karunia memberikan engkau sayap Raja Wali untuk naik terbang mengejar ketertinggalanmu. Terjadilah atasmu. Sikrapatama rela rela rala ya ralamu. Angkat hatimu, angkat tanganmu, tinggikan Dia. Rale, rale, rale. Haleluya. Sukru pande mayara la ralamu. Rekamde mereri yarala. Ore la bramda mayara la. Shikrata mayara. Sukrokota prato mayara lagra. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kau gunung kuatan, Kau perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Nyanyikan lagu ini dari awal. Come on. Firman-Mu berkata Kau besertaku, menguatkan roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah.
saudara? Haleluya. Saya percaya firman kasih karunia-Nya akan terus membangkitkan, menguatkan, membangun, dan memposisikan engkau selalu menikmati takaran anugerah-Nya. Oh haleluya. Sakrat tapayarala peramdeme. Saya bisa nikmati ada aliran penyembahan. Oh come on, kalau engkau tidak keberatan, angkat tanganmu, naikkan ucapan syukur. Thank you, thank you, thank you Lord, thank you Lord. Naikkan penyembahan. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Korala kerasya. Orala kerasya shikrata. Terus doa, terus berkata-kata di dalam roh. Tuhan sedang membawa engkau untuk sekali lagi terhubung dengan firman kasih karunia. Jesus. Shikratamaya rala kerokotamaya. Kreli krocho prolokotamaya. Tom ramle temere la 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 la. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya
Yesus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapan, kamu nyatakan kekuatanku, harapanku, sekali lagi dengan kuat, kekuatanku, harapanku. Hanya Yesus. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Ketika firman kasih karunia berkuasa dalam hidupmu, engkau akan selalu mendapati kehidupan sehari-harimu akan selalu mendemonstrasikan kemenangan Tuhan. Amin. Engkau tidak akan pernah terus-menerus lemah. Engkau tidak akan pernah terus-menerus mengalami kekalahan. Roh yang berkemenangan, katakan roh yang berkemenangan ada padaku, membawa aku selalu berkemenangan dalam segala hal. Yang setuju berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yes, haleluya, 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 amin. Itu sebabnya penting untuk setiap saudara terus ada dan memposisikan diri. Bahkan mungkin saya bisa bilang penting untuk engkau membaptis hidupmu di dalam firman kasih karunia. Karena firman kasih karunia akan terus membangun hidup saudara. Yang namanya dibangun artinya ada progres. Kalau sampai hari ini, dan saya mendapati ada banyak orang-orang percaya sampai hari ini, mereka berkali-kali dengar firman, tapi sayang mereka tidak mengalami progres. Kenapa? Alkitab menuliskan karena pemahaman yang saudara miliki keliru. Saudara salah memahami firman. Firman sudah diperdengarkan, tapi kita salah meresponinya. Kita salah memahaminya. Dan saya berdoa mulai dari sejak hari ini, ialah Tuhan mencurahkan roh pengertian dalam hidupmu. Sehingga pemahaman akan firman yang saudara miliki selalu akurat. Amin. Karena kalau kita memahami firman secara tidak akurat, hidup kita akan selalu penuh dengan kegoncangan. Saudara boleh duduk, buka Alkitabmu. Ini yang saya ingin bagikan kepada saudara. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24. Saya mengajak untuk kita bisa membaca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-27 terlebih dahulu. Ya, nanti sebetulnya kita akan baca sampai ayat 32, tapi nantilah kita potong dulu di ayat yang ke-27. Lukas pasal yang ke-24, mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-27. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka,
apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kisah yang sangat menarik. Saya percaya selama 3 tahun lebih Yesus melayani, dan murid-muridnya mendengar dia terus berkhotbah, terus mengajar. Yesus pasti berbicara banyak tentang hal kerajaan sorga. Nangkep ya? Jelas ya? Tapi walaupun mereka semua mendengar khotbah yang sama, tapi pemahaman yang mereka miliki dengan pemahaman yang Yesus punya tetap berbeda. Sama seperti Nikodemus, ya mungkin kita bisa berkata, ya ini kan orang sederhana. Oke, ahli Taurat, orang Farisi pun tetap memahami dengan pemahaman yang keliru. Saudara boleh membaca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga. Coba kalau saudara tidak keberatan, kita lihat terlebih dahulu Yohanes pasal yang ketiga. Nanti kita akan kembali lagi ke Lukas 24. Tapi baca dulu Yohanes pasal yang ketiga. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Seorang pemimpin agama. Bukan orang biasa. Ini lulusan sekolah teologi di zamannya. Mungkin punya gelar STH. Atau mungkin bahkan MTH. Atau bahkan DTH. Loh ya, doktoral, doktor teologi, DTH. Namanya Nikodemus. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Mungkin saudara bertanya, "Loh ini Nikodemus datang sudah membuat pernyataan. Ini kamu itu guru yang diutus Allah." Tapi sadarkah saudara, Nikodemus sebetulnya tidak datang kepada Yesus untuk menjadi murid, tapi untuk melakukan lobby politik. Kenapa? Kok bisa? Karena Nikodemus melihat, wih, ini Yesus ini memenuhi kriteria untuk menjadi orang yang memimpin kami seperti zaman dahulu. Ini mungkin referringnya atau referensinya zamannya Musa, zamannya Yosua, zamannya para hakim. Ada Gideon yang dimunculkan. Terus siapa lagi? Ada Deborah yang dimunculkan. Terus apa lagi? Ada Yefta yang dimunculkan. Untuk memimpin seluruh Israel, memerdekakan diri dari penindasan bangsa-bangsa asing. Nah saat itu Israel ada dalam tekanan bangsa Roma. Nah Nikodemus mendapati, wah ini
Cocok ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jelas Tuhan menyertai kamu. Cocok ini. Tapi Yesus langsung memberikan penegasan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi pemulihan kerajaan yang Yesus bicarakan dengan pemahaman Nikodemus tentang pemulihan kerajaan, ini dua kerajaan yang berbeda. Nah, seringkali saya mendapati ada banyak jemaat yang kurang lebihnya kayak Nikodemus. Kayak dua murid yang pergi ke Emmaus. Sama-sama dengar firman, tapi pemahamannya lain dari apa yang Tuhan maksudkan. Coba perhatikan. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, gara-gara pemahaman yang tidak akurat tersebut, Yesus datang mendekati mereka, jalan bareng sama mereka. Tapi ayat yang ke-16 menuliskan, mereka tidak bisa melihat dia, tidak mengenali dia. Nah, berapa banyak dari antara jemaat karena pemahaman yang keliru, saudara tidak mengalami progres. Pemahaman yang keliru membuat kita tidak bisa melihat dia. Ada orang di sini. Kalaupun melihat dia, yang dilihat kayak hantu. Waktu badai menghantam perahu murid-murid, Yesus jalan di atas air, murid-murid lihat enggak? Ada yang jalan di atas air. Lihat, tapi teriakan mereka apa? Hantu. Nah, seringkali kita gagal melihat tangan Tuhan, kedaulatan kuasa Tuhan di tengah-tengah badai gara-gara pemahaman kita keliru. Ada orang di sini. Saudara beranggapan, wah badai, wah tantangan. Sadarkah saudara, di tengah setiap badai akan selalu ada realita Tuhan. Di dalam setiap dapur api kita akan melihat ada orang keempat yang hadir di sana. Tapi karena pemahaman kita yang keliru, kita justru ketakutan. Tidak, tapi ada sesuatu yang menghalangi mereka, mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jemaat yang tidak bisa melihat realita Tuhan, otomatis tidak mengalami progres dalam hidupnya. Hidupnya tetap sama. Loh, tapi kan dia banyak dengar khotbah, betul. Dia pun mungkin banyak menghafal ayat. Tapi menghafal ayat, mendengar khotbah belaka, ternyata tidak cukup. Kita perlu belajar memahami secara akurat. Apa yang kita butuhkan? Memahami secara akurat. Sekali lagi, apa yang kita butuhkan? Memahami firman secara akurat. Sekali lagi, apa yang kita butuhkan? Memahami firman secara akurat. Karena kalau saudara pemahamannya tidak akurat, nih ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi ekspektasinya beda. Ekspektasinya keliru. Dan inilah yang akan membuat hidup seseorang mengalami kegoncangan saat sesuatu terjadi. Nah, dari Injil Lukas pasal 24 yang tadi kita baca, saya ingin membagikan kepada saudara beberapa poin-poin penting untuk kita sama-sama pahami. Oke? Yang pertama, pemahaman yang keliru atau pemahaman yang salah, yang tidak akurat akan memunculkan suatu pengharapan yang palsu. Dan hal tersebut selalu berujung pada terjadinya kegoncangan hidup. Pemahaman yang salah atau pemahaman yang tidak akurat akan memunculkan suatu pengharapan yang palsu. Dan hal tersebut selalu berujung pada terjadinya kegoncangan hidup. Ini sementara Yesus terus bicara tentang hal kerajaan sorga,
Ini murid-murid yang mendengarkan, bahkan mungkin mayoritas orang Israel. Karena termasuk Nikodemus sebagai pemimpin agama pun bisa memiliki persepsi yang sama. Ini orang yang tepat, yang akan dimunculkan Tuhan untuk membebaskan kita dari perbudakan Roma. Nah, murid-murid juga ngomong, ini tentang Yesus orang Nazaret yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa-bangsa kami. Di depan bangsa Israel. Tapi imam-imam kepala dan para pemimpin kami menyerahkan Yesus ini untuk dihukum mati. Dan memang sudah disalibkan. Tapi setelah lewat 3 hari, kami dengar berita. Ada perempuan-perempuan dari kalangan kami yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Beberapa dari antara teman kami pun sudah menyaksikan kuburnya kosong. Tapi kami tidak menemukan, tidak melihat di mana dia berada. Nah, tambah pusing, toh? Jadi ekspektasi yang keliru otomatis akan mengakibatkan terjadinya kegoncangan dalam hidup seseorang. Nah, saya mendapati masa pandemik ini ikut menolong, mengekspos banyak pemahaman keliru yang membuat orang juga punya ekspektasi yang keliru. Ya memang efeknya terjadi kegoncangan hebat. Seperti kalau saudara memperhatikan beberapa tahun terakhir sebelum pandemik, gereja-gereja itu sedang melejit dengan luar biasa, bertambah pesat. Betul ya? Banyak dari antara jemaat yang menikmati kehidupan kekristenan yang penuh kemakmuran. Karena tiap minggu terus dikhotbahin berkat, sukses, kaya, dan berhasil. Mereka pakai banyak ayat, termasuk ayat yang keliru pun dipaksakan. Yesus datang untuk mendatangkan kekayaan, untuk membuat engkau jadi kaya. Dia rela jadi miskin supaya engkau jadi kaya. Membawa kelimpahan. Padahal kalau kita baca dalam Alkitab, Yesus datang untuk memberi kehidupan dan hidup yang berkelimpahan. Pengertiannya yang berkelimpahan itu hidupnya. Hidup yang berkelimpahan, kaya raya toh Pak. Nah ini namanya pemahamannya keliru. Coba-coba deh, mungkin saya pengen ajak saudara melihat Injil Yohanes dulu deh. Yohanes pasal yang ke-10. Ayat berapa itu? Ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tapi yang sering kali terjadi, para pengkhotbah ini menerjemahkan ayat ini dengan keliru. Karena pemahamannya keliru. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Woi. Hanya dipakai ayat untuk menegaskan apa yang dia ingin tanamkan. Apa yang dia ingin tanamkan? Hidup berlimpah-limpah, hidup kaya raya. Karena mereka berpikir ini wujud dari berkat Tuhan. Wujud dari orang yang diberkati itu harus selalu kaya raya. Tapi Tuhan tidak bicara itu. Alkitab menuliskan Tuhan datang memberi atau mempunyai untuk Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup. Dan mempunyai kehidupan itu secara berlimpah-limpah. Jadi bukan duitnya yang berlimpah, tapi kehidupannya yang berlimpah. Kalau saudara punya kehidupan yang berlimpah, duit itu menyusul. Kalau saudara mengejar duit yang berlimpah, seringkali engkau kehilangan hidup. Nah karena itu terus yang ditekankan selama bertahun-tahun. Begitu pandemik terjadi, semua di PPKM, semua di PSBB, semua di lockdown. Goncang mereka. Tapi
Apa yang menjadi alasan seseorang mengalami kegoncangan dalam hidupnya? Balik lagi kalau kita melihat dari Injil Lukas pasal 24 ini, semua itu disebabkan karena pemahaman yang keliru. Nah, karenanya saya mau saudara belajar melihat kehidupanmu, mengevaluasi hidupmu. Kalau saudara betul-betul dibangun di atas firman, pemahaman yang saudara terima terhadap firman akurat, harusnya kegoncangan seperti apapun tidak akan membuat engkau goncang. Karena engkau dibangun di atas Kristus. Halo, amin. Kematian daging pasti kita alami. Realita Kristus pasti kita nikmati. Sehingga sebagai akibatnya karena fondasi kehidupan kita adalah Kristus, kita tidak akan tergoncangkan. Alasan kita masih alami kegoncangan, karena selama ini kita dengar firman, kita menghafal ayat, tapi pemahaman kita keliru. Nah, pemahaman yang keliru akan memunculkan harapan palsu. Nah, Tuhan tidak berkewajiban memenuhi apapun yang kau harapkan. Tapi Tuhan akan selalu menggenapi apa yang Dia firmankan. Nah, permasalahannya firman yang Tuhan beri kita pahami keliru. Jadinya ya kita goncang sendiri. Amin ya. Coba sekarang tulis yang kedua. Pemahaman yang tidak akurat hanya akan menyebabkan diri kita menjadi gagal untuk melihat dan mengenali Dia yang sedang bekerja. Pemahaman yang tidak akurat hanya akan menyebabkan diri kita jadi gagal untuk melihat dan mengenali Dia yang sedang bekerja. Karena murid-murid memahami secara keliru. Mereka udah kadung goncang hidupnya. Makanya ketika Yesus datang, ikut jalan sama-sama mereka. Mereka tidak bisa mengenali Dia. Mereka tidak bisa melihat keberadaannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Ya. Kita berasumsi, kita berpikir, wah ada kegoncangan besar. Sadarkah saudara, di balik setiap kegoncangan akan selalu tetap ada tangan Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi mau digoncang model kayak apa, harusnya kita tidak perlu khawatir. Harusnya kita tidak perlu takut. Nangkep ya saudara ya? Harusnya kita justru apa? Mungkin saya pakai istilah begini, belajar menikmati. Kenapa timpak? Apa itu timpak apa sih? Taman bermain. Kayak Dufan, Disneyland, Universal Studio. Di sana bukan cuma pertunjukan yang ada, tapi juga permainan. Nah, permainannya apa? Roller coaster, kan gitu. Betul ya? Orang sengaja antri panjang-panjang hanya pengen ikut naik roller coaster. Yang kalau naik tinggi, lalu setelah itu dihempaskan turun ke bawah, semua teriak, wah. Tapi wahnya bukan wah mau takut, wahnya itu sambil angkat tangan, wah. Bukan mau ngompol, tapi menikmati. Nah, buat saudara-saudara yang mungkin sudah senior, begitu lihat, wah. Nggak usah. Yang masih berjiwa muda, wah, antri. Karena kita merasa ini nggak ada funnya, nggak ada yang bisa dinikmati. Naik turun, cepetnya luar biasa. Jantungku masih ketinggalan di atas. Buat yang senior, buat yang masih berjiwa muda, habis selesai berhenti. Langsung antri lagi, pengen lagi. Belajar menikmati. Orang kalau memahami bahwa di balik setiap kegoncangan selalu ada tangan Tuhan yang bekerja, dia nikmati aja kegoncangan yang ada. Dia tidak akan ketakutan, dia tidak akan khawatir. Nah, saya mendapati ada banyak orang Kristen terus khawatir tahun baru. Wah,
ini apa yang akan terjadi. Sibuk cari ramalan, sibuk cari nabi Tuhan. Kalau Kristen. Kalau non-Kristen cari ramalan. Apa yang akan terjadi di sepanjang tahun yang baru. Kenapa? Karena engkau merasa tidak yakin. Nah, kenapa kok bisa tidak yakin? Nah, pemahamannya keliru. Saudara beranggapan, ya aku harus bertanggung jawab dengan hidupku sendiri. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, hidupmu sudah ditebus. Hidupmu sudah dimiliki oleh Tuhan sendiri. Dialah yang sekarang bertanggung jawab atas hidupmu. Memang engkau berkewajiban melakukan apa yang menjadi porsimu. Tapi terlepas dari apapun yang terjadi dalam hidupmu, Alkitab jelas memberi penegasan, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, karena Tuhan selalu menjadi pemelihara dalam hidupmu. Kenapa seringkali kita menjadi takut dan khawatir? Ya karena kita gagal melihat Dia. Kalau dalam setiap kegoncangan kita selalu melihat Dia, kita selalu melihat tangannya, oh kita akan sorak-sorai, kita akan oh come on. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Hari ini saya deklarasikan segala bentuk ketakutan, segala bentuk kekhawatiran, segala bentuk beban berat, segala bentuk tekanan batin. Karena engkau terus memikirkan hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi. Hari ini aku hancurkan konsep pikir yang keliru, pemahaman yang salah, yang membuat engkau takut, membuat engkau khawatir. Aku cabut di dalam nama Yesus. Dia adalah Allah yang mencukupi. Dia Allah yang memelihara. Dia Bapa yang baik, yang akan selalu bekerja mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Dia. Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah engkau mencintai Dia? Apakah engkau mengasihi Dia? Well, artinya Bapa akan selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagimu. Jadi buat apa khawatir? Buat apa takut? Amin. Ngapain kita jadi khawatir juga? Ngapain kita jadi takut lagi? Karena apapun, katakan apapun. Mau itu disebut peristiwa baik, mau disebut peristiwa buruk, apapun akan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Saudara cukup berkewajiban menjagai hatimu, mencintai Tuhan, mengasihi Dia. Nanti Tuhan akan bertanggung jawab memastikan yang terbaiklah yang terjadi atasmu. Contoh. Buka Alkitabmu dalam kitab Ibrani 12. Coba. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ke-26. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberi janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah tuh ada janji kegoncangan. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi. Menunjuk kepada perubahan pada apa yang tidak dapat, menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kalau kita cuma baca begini doang, saya mendapati seringkali orang punya pemahaman begini, oke? Mau tidak mau akan ada kegoncangan, ya hadapi saja. Anyway, salah satu tujuannya adalah untuk memunculkan yang tidak dapat digoncangkan. Jadi aku hanya perlu memastikan diriku terhubung dengan kerajaan yang tak tergoncangkan, dan kegoncangan boleh terjadi, tapi aku akan dimunculkan Tuhan. Kesannya kita hanya bertahan. Tapi kalau saudara membaca lebih lanjut apa yang ditulis dalam kitab Hagai
Coba mungkin saya mengajak saudara membuka Alkitabmu, kitab Hagai, pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Ketemu semua? Ayo baca yang keras. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tapi ayatnya belum selesai. Itu baru rencana Tuhan. Tujuannya apa? Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan menubuatkan lewat Nabi Hagai. Kegoncangan akan terjadi di langit, di bumi, di laut, di daratan, di segala bangsa. Apa tujuannya? Supaya barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir. Mengalir kemana? Ke rumah Tuhan. Nah, kalau kita menjadi bagian dari apa yang Tuhan kerjakan dalam rumahnya, lah kan doa kita pasti beda. Karena punya pemahaman yang lain. Kalau dulu pemahaman kita, akan ada kegoncangan. Oh Tuhan, jagai aku. Tolong aku. Kenapa? Fokusnya kepada kegoncangan. Tapi ketika saudara punya pemahaman firman yang akurat, saudara melihat apa yang Tuhan akan lakukan di balik setiap kegoncangan. Doamu pasti beda. Tuhan, goncang lebih kencang lagi. Loh iya toh. Kalau dulu, oh Tuhan, tolong aku. Jagai dari kegoncangan yang ada. Karena fokusmu pada kegoncangan. Kalau fokusmu kepada Tuhan, doamu lain lagi. Karena di balik apa yang Tuhan mau kerjakan, selalu ada rancangan dan rencana Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi umat pilihan. Doamu akan lain. Tuhan, kok nggak goncang-goncang ya? Lu udah tadi, udah tak? Kok nggak berasa? Makin kencang Tuhan, makin banyak barang yang datang. Tapi saya mendapati ini saatnya untuk setiap kita sebagai jemaat, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita belajar untuk memahami setiap pernyataan roh, setiap penyingkapan firman dengan pemahaman yang akurat. Kalau pemahaman kita tidak akurat, goncang kita. Kalau pemahaman kita tidak akurat, kita akan mendapati kita gagal melihat Dia. Padahal kunci untuk tetap kuat adalah ketika kita terus melihat Dia. Mataku harus selalu tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Jadikan ini sebagai doamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Angkat tanganmu. Ku mau selalu
alasan kenapa ada banyak orang percaya, bahkan para pendeta terus mengalami kegoncangan. Karena mata hatimu masih terus tertuju pada cita-citamu, keinginanmu, ambisimu pribadi. Tapi kalau saudara mengarahkan mata hatimu hanya kepada Dia, engkau bertekad dan kau lakukan sungguh-sungguh hanya ingin menggenapi rencananya, otomatis saudara tidak akan takut dengan berbagai bentuk kegoncangan. Karena saudara tahu, Nabi Hagai sudah menubuatkan, setiap kegoncangan yang terjadi tujuannya hanyalah untuk membawa kekayaan bangsa-bangsa untuk masuk ke dalam rumahnya. Karena Tuhan menegaskan, gunung rumah Tuhan akan menjulang lebih tinggi dari gunung-gunung yang lain. Kemuliaan rumah Tuhan di hari-hari yang terakhir akan jauh lebih dahsyat daripada kemuliaan yang lampau. Itu sebabnya miliki tekad dalam hidupmu. Aku harus memahami firman dengan akurat supaya aku melihat Dia. Dan aku punya kecenderungan hati yang mengejar penggenapan rencananya. Karena itulah satu-satunya jaminan kita akan selalu menikmati realita Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Naikkan pujian ini sebagai ungkapan hati, ungkapan doa dan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Katakan di hadapannya, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Menyenangkan hatimu, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku
Saya berdoa, biarlah dengan sukacita, dengan sukarela, sekali lagi engkau mendedikasikan seluruh hidupmu hanya untuk pelebaran kerajaan-Mu. Biarlah dari waktu ke waktu, keinginan satu-satunya yang ada dalam hidupmu adalah menyelesaikan rencananya. Kegoncangan boleh terjadi di mana-mana, tapi engkau akan selalu melihat Dia. Dia akan meneguhkanmu, Dia akan mempromosikanmu, Dia akan mengangkatmu naik. Dan hari ini aku deklarasikan, biarlah roh yang taat, roh yang selalu rindu menyukakan hati Bapa, terimpartasi dalam hidup. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. 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 Karena selama pemahamanmu akurat, matamu akan terus melihat Dia. Ketika pemahaman saudara akurat, tidak ada alternatif lain. Engkau akan selalu mempersembahkan hidupmu hanya untuk Dia dan penggenapan rencananya. Tidak ada lagi aku, cita-citaku, keinginanku, kesuksesanku, ambisiku. No. Yang ada adalah Kristus yang hidup di dalamku. Dan saya berdoa biarlah itu yang menjadi porsi dan bagian saudara. Amin. Tuliskan yang ketiga. Pemahaman yang tidak akurat akan membuat seseorang menjadi lamban. Pemahaman yang tidak akurat akan membuat seseorang menjadi lamban atau hatinya tidak bisa secara aktif mempercayai firman. Ayat yang ke-25 Yesus berkata, Lukas 24 ayat 25. Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kata lamban itu ditulis dengan kata Yunani bradus. Bradus punya pengertian atau bisa diterjemahkan lambat untuk memahami. Pasif, tidak aktif, lambat dalam percaya. Saya mendapati ada banyak orang-orang percaya, ada banyak orang Kristen lah. Saya kalau ngomong orang percaya itu kok rasa aneh. Orang percaya tapi kok tidak percaya. Tapi orang percaya tapi kok lamban dalam keyakinannya untuk mempercayai firman. Sulit diyakinkan. Nah, ini orang yang punya pemahaman keliru, seringkali dia sulit untuk diyakinkan dengan firman. Karena dia punya pemahamannya sendiri. Punya kebenarannya sendiri. Saya kasih sebuah contoh. Saya meyakini message tentang mengutamakan kerajaan sorga dan penggenapan kehendak Tuhan itu harusnya sudah tertanam dalam hidup kita. Nangkep ya? Tapi kenapa masih juga ada banyak jemaat yang bilang gini, loh kita kan harus kerja. Nah kalau tidak kerja gimana mau makan? Paulus sendiri kan bilang siapa yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Nah ini pemahamannya keliru. Saudara memang harus bekerja. Tapi pastikan saudara memahami kehendak Tuhan. Saudara itu disuruh bekerja di aspek apa? Perhatikan, lihat ke depan sini. Saya meyakini di sepanjang tahun ini akan terus ada terobosan ilahi yang membuka pemahaman saudara untuk engkau bisa memahami di ladang manakah saudara seharusnya bekerja, seharusnya mengupayakan hadirnya kerajaan sorga, karena di ladang itulah Tuhan akan promosikan saudara. Tapi kebanyakan orang, mereka itu bukan mencari ladang yang Tuhan berkati, tapi cari pekerjaan yang banyak duitnya. Kenapa ya? Karena pemahamannya masih keliru. Mereka berasumsi, kalau aku kerjaannya begini, gajiku kecil, duitnya sedikit. Mana bisa?
mau beli black coffee, bisanya paling beli kopi hitam yang cuma 2.500 perak. Kalau black coffee kan bisa jadi 25.000, saudara. Ya toh? Bagaimana mungkin saya bisa pakai atau bisa punya jas yang bagus kayak Pak Stephen punya? Jas kok apik ini? Bagaimana mungkin? Karena enggak punya uang. Nah, ini pemahaman keliru yang selama ini saudara masih punya. Tidak heran sampai sejauh ini ada banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen lah, ngomongnya orang percaya melulu. Orang Kristen yang hidupnya terus penuh pergumulan. Secara finansial bergumul, konflik batin terus ada, dikit-dikit tersinggung, kecewa, sakit hati, kepahitan. Belum lagi yang masih terus struggle dalam hal keuangan. Karena saudara gagal memahami bahwa engkau itu punya seorang Bapa yang sudah berjanji akan mencukupkan semua kebutuhanmu. Lah itu masalahnya, Pak. Saya itu enggak puas kalau cuma kebutuhan yang dipenuhi. Saya pengen keinginanku juga dicukupi. Cuman bisa nelen ludah, saudara. Karena seringkali keinginan hati kita justru akan mencobai kita jatuh di dalam berbagai pencobaan. Itu sebabnya Tuhan memberi penegasan. Kenapa keinginan hatimu harus engkau sunat, harus engkau salibkan, supaya saudara mewarisi keinginan hati Tuhan. Karena kalau saudara terus mengejar keinginan hatimu sendiri, tidak ada ruang dalam hatimu untuk engkau mengerjakan keinginan hati Tuhan. Karena Tuhan prinsipnya gini, aku sepenuhnya atau tidak sama sekali. Nah kalau kita masih penuh hikmat, bisa bagi-bagi. Di hari Minggu buat Tuhan. Kalau hari Senin, nah itu buat saya. Hari Selasa, itu buat saya, kerjaan. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nah itu buat saya. Ya saya bagi dikit sama keluarga lah. Hari Minggu buat Tuhan. Nah kalau Tuhan enggak. Dari hari Senin sampai hari Senin lagi semua buat Tuhan. Loh kok pada manggut-manggut doang? Seringkali pemahaman yang tidak akurat yang kita miliki tentang kehidupan kekristenan membuat kita terus mengalami pergumulan dan pergulatan tanpa akhir. Kenapa? Karena pemahaman yang keliru membuat kita jadi lamban, jadi sulit untuk percaya dan melangkah di dalam firman. Karena pada prinsipnya kalau saudara sudah dengar firman, tapi apa yang kau dengar belum engkau bangun menjadi dasar keyakinan, sehingga mengubah pengambilan keputusan saudara, ya hidupmu tetap sama. Saudara boleh didoakan tumbang berkali-kali, bukan cuma tumbang, bahkan sudah mulai muter-muter dan ngesot. Hidupmu tetap tidak ada perubahan. Selama pengambilan keputusanmu tidak diselaraskan dengan firman. Nah konyolnya pemahaman kita keliru. Jadi pengambilan keputusan kita selalu keliru. Kalau saudara paham, hidupku ini punyanya Tuhan. Hidupku dan keluarga yang Tuhan berikan ini juga menjadi milik Tuhan. Aku percayakan dalam tangan Tuhan. Saudara tidak perlu pusing dengan kehidupan sehari-hari. Karena yang saudara perlukan hanya belajar dengar apa yang Tuhan suruh dan taati. Nanti saudara akan mendapati kebutuhanmu sehari-hari tercukupi. Makanya saya meyakini nanti kita akan bahas di session-session berikut tentang bagaimana kita bisa menangkap passion hati Tuhan. Untuk kemudian kita develop, kita bangun menjadi suatu profesi. Profesi itu apa sih? Profesi itu ya sesuatu yang kita kerjakan dengan sukacita. Walaupun tidak ada yang bayar, kita mau kerjakan dengan sukacita. Tapi justru mendatangkan banyak, apa istilahnya, kelimpahan finansial. Nah itu profesi. Dan itu akan Tuhan berikan menjadi podium, menjadi ladang pelayananmu. Jadi kita tidak perlu pusing dengan pekerjaan. Orang seringkali merasakan beban berat dalam hidupnya.
Karena dia harus bekerja, mengerjakan sesuatu yang sebetulnya dia tidak suka. Hanya karena aspek supaya aku dapat duit, aku terpaksa lakukan ini. Loh, ini contoh sederhana saja. Saudara kuliahnya bagian katakanlah interior design. Kerjaannya jadi montir. Loh, ini kan seperti langit dan bumi. Betul nggak kira-kira? Saudara sekolah lulusan insinyur teknik mesin, tapi kerjanya jadi chef. Kok pada diam semua? Saudara enggak pernah tahu itu banyak terjadi. Udah sekolah capek-capek. Nah, ini pertanyaannya, yang mana yang saudara sukai? Sekolahnya atau kerjanya? Kalau saudara bilang, saya suka sekolahnya, itu passion saya. Menjadi teknik mesin. Nah, kok jadi chef? Habis untuk menyambung hidup. Nah, itu masalahnya. Tapi saya meyakini Tuhan sedang memberikan kepada kita sebuah musim rohani yang baru, di mana semua saudara akan dibawa untuk belajar mengenali isi hati Tuhan. Dan ketika saudara mengenali isi hati Tuhan, kau akan menangkap apa yang menjadi passion Tuhan atas hidupmu. Dan ketika engkau kerjakan hal tersebut, percayalah, engkau akan menikmati kelimpahan. Setuju, amin. Dan saudara tidak perlu lagi merasakan beban berat dalam bekerja. Tahu itu kan, Ronaldo. Siapa dia? Oh, saya pikir tetangga sebelah. Pemain sepak bola. Tahu gajinya berapa? Itu kalau dihitung, itu gajinya itu bisa beberapa miliar per hari. Miliar rupiah per hari. Sampai bingung ngabisinnya. Ya, kita dikasih uang jajan 100 ribu, gampang selesaiin. Kalau 100 juta, ya rada sulit. 1 M, tambah pusing lagi. Habisin dalam sehari. Nah, ini dia bisa beberapa M dalam sehari. Kerjanya apa? Main. Kerjanya main-main dengan sebuah bola. Tapi digaji. Harusnya setiap orang percaya ngalami yang seperti itu. Dia menemukan passion. Dia asah menjadi sebuah profesi. Dan harusnya disitulah dia bisa melayani. Sayang hanya segelintir orang percaya yang bisa sampai di level itu. Tapi saya berdoa Tuhan bawa semua kita. Jadi saudara tidak perlu pusing untuk kehidupan sehari-hari. Tidak perlu pusing. Enjoy kok. Ini saya disuruh khotbah kayak gini, enjoy saya. Jadi mau digaji mau tidak digaji, saya jalani. Mau ngaku suka. Nah, ada beberapa orang lain merasa, kalau aku melukis aku enjoy. Nah, ya sudah sana melukis. Pastikan kau melukis berbagai pernyataan roh, penglihatan rohani. Loh, tapi hidup sebagai pelukis itu kere, Pak. Loh, itu karena engkau punya pemahaman keliru. Karena saudara tidak tertuju kepada Tuhan dan penggenapan rencananya. Saudara masih punya cita-citamu sendiri. Makanya burem, masa depannya suram. Karena yang kau lihat masa depanmu, manusiawimu. Ada orang di sini. Tapi kalau saudara bisa melihat dia, engkau melihat rancangannya atas hidupmu, matamu akan terbuka lebar, hatimu akan berkobar-kobar. Kenapa yang kau lihat adalah perkara-perkara ilahi, masa depan yang gilang gemilang dan penuh pengharapan. Engkau tidak akan lamban dalam percaya. Engkau akan sepenuhnya melangkah dengan penuh keyakinan. Setiap arahan yang Tuhan beri, engkau akan selalu berkata, ya Tuhan. Apapun yang dia firmankan, arahan apapun yang dia berikan, engkau akan selalu berkata, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya.
Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Kamu katakan sama-sama, ku jawab ya, ya, ya. Sebagai pemimpin, saya bisa berkata kepada saudara, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dia bukan cuma asal panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dia juga panggil namamu untuk masuk dalam penggenapan rencananya. Biar semua saudara berkata, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Alasan saudara seringkali masih ragu-ragu untuk melangkah, karena saudara masih punya pemahaman yang keliru. Engkau masih melihat masa depan dari rancanganmu, dari pemikiranmu yang keliru. Makanya surem. Engkau bimbang, melangkah enggak, melangkah enggak, melangkah enggak. Untung rugi, untung rugi, untung rugi. Kayaknya rugi nih. Enggak lah, enggak usah melangkah deh. Akhirnya saudara muter-muter di padang gurun, karena engkau tidak percaya. Kalau engkau percaya, seandainya orang Israel dari awal percaya bahwa Tuhan memberikan kepada mereka tanah perjanjian. Tidak peduli kondisi tanah perjanjian dikuasai raksasa, Tuhan sudah berfirman tanah perjanjian diberikan kepada Israel. Dan mereka percaya. Mereka nggak perlu muter di padang gurun 40 tahun. Alasan ada banyak dari antara jemaat, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan, kehidupan rohani mereka seperti muter-muter terus muter-muter di padang gurun mereka. Loh Pak, saya itu punya banyak kesaksian, saya terima mujizat. Israel di padang gurun juga terima mujizat. Tiap hari selalu ada mana. Loh, itu kebutuhan sehari-hari mereka dalam ketidakakuratan pun tetap dipelihara Tuhan loh. Nah saudara mengaku akurat, hidup sungguh-sungguh, hidup sehari-harimu masih bergumul, ada yang keliru dalam dirimu. Harusnya tidak perlu sampai bergumul. Loh ini kan zaman pandemik. Loh emang pandemik itu cuma baru sekarang apa? Dari dulu juga banyak, pernah, sering, beberapa kali terjadi pandemik. Tapi Tuhan tidak pernah gagal memelihara umatnya. Kalau kita sebagai umat Tuhan jadi khawatir, nanti besok bagaimana, masa depanku bagaimana. Hal itu selalu disebabkan karena engkau gagal memahami firman. Pemahamanmu tidak akurat. Nah, selama pemahaman kita tidak akurat, kita akan gagal melihat dia. Selama pemahaman kita tidak akurat, kita akan selalu merasa diri kita lemah, menjadi korban. Padahal saudara ditetapkan menjadi pemenang. Hari ini saya berdoa, aku deklarasikan, apapun arahan, apapun suara Tuhan yang datang atasmu, apapun pernyataan roh yang datang dalam hidupmu, engkau akan selalu berkata ya pada firman-Nya. Ini yang jadi masalah. Setiap kali selesai ibadah atau ikut seminar, saya tanya, apa yang kamu dapat? Seringkali jawabannya apa saudara? Banyak. Banyak yang saya dapat. Saya itu justru ngenes. Karena artinya dia tidak dapat apa-apa. Karena kalau saudara dapat satu aja, satu pemahaman akurat yang kau terima, apa yang kau dapat? Ini yang saya terima. Saudara pasti bisa jelasin. Banyak yang saya dapat, itu untuk menutupi kebingungan hatinya.
Saking banyaknya Pak, bingung saya. Jadi tidak bisa cerita, pusing saya. Nah itu artinya tidak ada satupun yang mendarat. Kalau saudara punya satu aja, wah saya udah happy. Karena dari yang satu itu, saudara akan bisa menjangkau yang lain. Engkau hanya perlu belajar bertekun. Dengar ulang message yang ada. Dapat 2 lagi. Dengar ulang lagi. Dapat 5 lagi. Dengar ulang lagi. Dapat 10 lagi. Akhirnya saudara memiliki pemahaman firman yang lengkap. Yang komprehensif. Sehingga keputusan-keputusan yang kau ambil akan selalu selaras dengan firman. Ini alasan, salah satu alasan kenapa sampai hari ini ada banyak jemaat yang terus bergumul dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya karena mereka gagal memahami bahwa hidup mereka bukan milik mereka lagi. Mereka hidup sekarang bukan untuk mengejar ambisi, cita-cita, keinginan hati. Atau bahkan untuk berjuang agar tetap hidup. No. Engkau bukan lagi orang survival. Kalau saudara mentalitasnya masih terus mentalitas survival, gimana bertahan hidup, saudara artinya belum menjadi milik Kristus. Karena kalau engkau menjadi miliknya, saudara tidak perlu lagi berjuang untuk hidup. Dia memberi engkau kehidupan. Tuliskan yang keempat. Pemahaman yang tidak akurat seringkali disebabkan karena masih bercokolnya cinta akan diri sendiri, cinta akan dunia ini, ataupun cinta akan uang. Jadi setiap firman yang datang selalu diterjemahkan sesuai dengan keinginan hati kita. Firman yang datang selalu diterjemahkan berdasarkan kebutuhan mendesak yang masih kita punya. Nah selama saudara tidak menyingkirkan hati yang cinta diri sendiri, cinta dunia dan cinta akan uang, ya pemahamanmu akan selalu keliru. Engkau mendengar sebuah firman, akan selalu engkau terjemahkan firman itu berdasarkan kebutuhan yang kau punya. Nah kenapa banyak para pendeta ikut training? Gereja mengubah kota. Tapi gerejanya tetap sama. Tidak ada perubahan. Jangankan mengubah kota. Gerejanya aja tidak berubah. Gimana mau bawa perubahan kan gitu. Kenapa bisa begitu? Karena banyak pendeta ini mendengar khotbah, mendengar prinsip firman, pengajaran. Hanya berdasarkan kebutuhannya. Jadi ada banyak benih firman lain yang disingkirkan. Saya kasih contoh yang lain lagi. Coba kita buka sama-sama Matius pasal yang ke-6. Matius 6. Saya mengajak kita membaca dari ayat yang ke-25 sampai ayat 34 dengan cepat. Ya, kita baca dengan cepat. Ketemu semua? Matius 6. Ayo baca dengan cepat. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Perhatikan ilustrasi berikut. Lihatlah mimbar ini dan garis yang ke belakang sini sebagai garis perbatasan. Oke, lihat ini sebagai garis perbatasan. Yang di sebelah sana itu kehidupan tanpa kekhawatiran. Yang di sebelah sini kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran. Dikit-dikit khawatir, dikit-dikit khawatir. Yang di sana ini free, worry free. Terbebas sama sekali. Jangankan sampai khawatir, gemeteran, kepikiran aja enggak. Nah, kalau yang di sini kepikir dikit, gemeter lagi. Gampang ketakutan, gampang khawatir. Nah, anggaplah saudara sekarang ada di areal penuh kekhawatiran. Kalau menurut prinsip firman Matius 6 yang tadi kita baca, bagaimana kita bisa berpindah ke areal yang worried free? Apa yang harus kita lakukan? Saya nggak mau saudara belajar memahami Matius pasal 6, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan dan minum, serta apa yang akan dipakai tubuhmu. Oh, aku nggak boleh khawatir. Oke. Berapa banyak dari saudara tahu ayat firman itu? Aku tidak boleh khawatir, tapi malah tambah khawatir. Loh, kok pada diam? Saudara ngalami gitu nggak? Kalau saya sering ngalami begitu, makin aku bilang aku tidak boleh khawatir, aku tidak boleh khawatir, malah tambah khawatir. Saudara tidak ngalami itu? Pada diam semua? Ngalami nggak? Oh, ngomong lah. Tidak apa-apa, itu bukan dosa, membuat pengakuan itu baik. Jadi kalau sering khawatir, mengakulah. Sering khawatir ya? Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa hidup tanpa kekhawatiran? Nah, kan firman Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Ya sudah, kita percaya, tidak khawatir. Nah, tapi kok kenyataannya khawatir. Ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang akurat, saudara harus belajar menyadari, kekhawatiran itu ada sebabnya. Kehidupan yang bebas dari kekhawatiran juga ada alasannya. Orang hidup dalam kekhawatiran, kenapa? Ya karena dia terus memikirkan dirinya, kepentingannya, kebutuhannya, keinginan hatinya. Makanya jadi khawatir. Kenapa kok bisa khawatir? Dia menyadari, aku pengennya gini tapi gak punya duit. Aku kepengennya begitu tapi gak punya kemampuan untuk merealisasikannya. Makanya jadi khawatir, jadi gelisah, penuh tekanan. Sama kira-kira kalau saudara menyadari, wah aku ini gak bisa ngangkat karung itu. Tapi itu menjadi pekerjaanku. Waduh, bagaimana nanti ya? Atau gini deh, saya rasa saudara masih bisa mengingat masa-masa saudara sekolah dulu. Waktu guru masuk, lalu kemudian kita ulangan. Sementara semalam saudara gak sempat belajar. Dan saudara tidak fokus perhatian waktu guru menjelaskan. Kalau ulangan mengarang gampang lah itu. Nah kalau fisika, kalau matematika, guru datang lalu gebrok, brok, kita ulangan. Itu roh kita itu seperti ketinggalan di sorga. Nangkap ya saudara ya? Karena kita memang tahu aku tidak mampu. Lah kok dipaksa untuk ulangan? Aduh. Ini kalau dapat nilai 3 aja haleluya. Dapat 5, wah ucapan syukur. Dapat 7, wah pesta kita. Loh 1 lah, dapat 6 aja deh. Pesta kita. Karena kita menyadari, saya tidak mampu. Tapi tetap harus mengerjakan hal itu. Kita menyadari kelemahan kita. Dan kita melihat,
Ke depan makin berat, tantangan makin banyak, tantangan makin berat. Cemas, gelisah, bingung, khawatir. Normal nggak kira-kira? Ini ditanya kok cuman itu udah ada jawaban itu. Normal nggak itu? Normal. Pertanyaannya bagaimana kita yang dianggap normal khawatir di sini, kita bisa menjalani kehidupan yang normal tanpa kekhawatiran. Apa yang harus kita buat? Nah, harus sampai ke sana. Seringkali kita memahami firman tapi hanya sebagai sebuah wacana, angan-angan yang tidak jelas aplikasinya. Nah, saya mau mulai hari ini ketika saudara belajar firman, ya saudara harus tahu ini oke, firman berbicara seperti itu. Jangan kamu khawatir. Bagaimana aplikasinya supaya aku tidak khawatir? Nah, orang agamawi seringkali jawabnya gini, banyak doa. Lu banyak doa itu bukan solusi. Ya oke lah, kadangkala itu bisa jadi solusi. Tapi di banyak kasus bukan itu solusinya. Kalau menurut apa yang ditulis dalam Matius pasal yang ke-6 tadi, solusi supaya saudara tidak khawatir lagi adalah mengutamakan kerajaan sorga dan kebenarannya. Karena semua yang lain, semua yang dicari oleh orang-orang lain akan ditambahkan kepadamu. Tidak perlu dicari, tidak perlu diusahakan, kita nikmati sebagai bonus. Ada orang di sini. Tapi orang yang pemahamannya keliru. Lu aku kan harus kerja. Iya, tapi kerjamu itu tidak seperti kebanyakan orang lain. Yang hanya sibuk cari duit. Kebutuhanmu sudah tersuplai. Ngapain you cari duit lagi? Buat apa duit itu? Ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah kalau Bapak sudah janji mau penuhi. Untuk memenuhi keinginanku. Nah itu bahaya malah. Nyemplung dalam pencobaan kamu nanti. Pastikan engkau selalu menjadikan realita Tuhan sebagai satu-satunya harta. Dan saudara akan mendapati mamon tidak lagi akan mengganggu hidup kita. Jelas ya? Ada banyak statement, ada banyak pernyataan yang saya sampaikan lewat khotbah. Selalu didasarkan karena Tuhan menanamkan sebuah pemahaman yang mungkin belum lazim di zamanku, di zaman kita sekarang. Nah jangan saudara pahami dengan pemahamanmu selama ini. Nggak nyambung. Ini kurang lebihnya sama kayak anak milenial ngobrol sama opungnya. Opung, kalau opung nggak tahu apa-apa tanya sama Google. Hah? Google apa itu? Itu loh opung yang di handphone itu loh, internet itu loh. Tinggal opung klik aja. Yang mana toh? Dijelasin juga nggak nyampe-nyampe. Nah jangan sampai kita sebagai orang-orang percaya seperti si opung. Saya sudah menjelaskan sedemikian rupa, saudara tetap yang mana toh itu? Apa itu? Nggak paham karena lamban. Karena masih ada banyak filosofi cinta dunia, cinta diri sendiri, cinta uang yang bercokol dalam hidup kita. Sehingga pemahaman kita nggak pernah bisa nyampe dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita memperhatikan, ini menarik. Buka lagi, Lukas 24. Ayat yang ke-25, Yesus berkata, "Hai kamu orang yang bodoh. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tapi perhatikan. Sementara Yesus menjelaskan itu semua, ayat 32 menuliskan, hati kita berkobar-kobar. Betul ya? Tapi tetap aja mereka tidak bisa melihat dia.
Baru pada waktu Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Lihat ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Dari sini saya belajar sesuatu. Prinsip dari perjamuan kudus adalah membawa kita untuk mengingat kembali penderitaan dan kematian Tuhan, kan gitu? Apa sih yang dimaksud mengingat kembali penderitaan dan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali? Kita dibawa untuk melihat sebuah teladan. Bagaimana Yesus sebagai seorang anak sepenuhnya hidup dalam ketaatan mutlak untuk menggenapkan rencana Bapa. Walaupun langkah ketaatannya menghantarkan Dia pada kematian. Inilah wujud kehidupan yang bebas dari paradigma cinta diri sendiri, cinta dunia, cinta uang. Ketika setiap saudara sebagai jemaat terus membawa dalam hidupmu memorial tentang kematian dan penderitaan yang Yesus alami, contoh teladan kehidupan seorang manusia yang taat pada kehendak Tuhan, walaupun ketaatannya menghantarkan dia pada kematian. Tapi kalau engkau meneladani sikap hati seperti itu, selaput yang menutupi matamu akan gugur, engkau akan mulai melihat Dia. Dan Alkitab menubuatkan saat saudara melihat Dia, engkau diubahkan jadi serupa dengan Dia. Seringkali pemahaman kita keliru karena kita menerjemahkan setiap prinsip firman dari sudut pandang kebutuhan kita. Padahal Tuhan mau engkau menerima setiap firman yang ada dari sudut pandang Tuhan. Engkau mewarisi pikiran Kristus, sehingga keputusanmu pasti beda. Kalau saudara memahami prinsip Matius 6, jangan kamu khawatir dari sudut pandang Tuhan. Oh, aku harus mengutamakan kerajaan sorga di atas segala-galanya. Apa yang saudara akan buat? Saudara akan ambil keputusan memprioritaskan Tuhan. Doa sampai ada arahan. Baca firman sampai suara Tuhan datang. Bukan cuma asal-asalan. Bahkan dalam ibadah, saya terus mengkondisikan supaya setiap ibadah menjadi moment of divine encounter bagimu. Amin. Makanya pastikan engkau terus belajar hidup hanya buat Tuhan. Sehingga tidak ada lagi bayang-bayang atmosfer hidup buat diri sendiri, hidup buat kesuksesan pribadi, mencintai dunia ini tidak pernah ada lagi dalam dirimu. Engkau mencintai Tuhan, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Dengan demikian saudara akan jauh lebih mudah untuk bisa melihat Dia. Oke? Poin yang kelima. Pemahaman yang tidak akurat hanya akan memberangus pekerjaan roh dalam hidup seseorang. Apapun yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup orang itu tidak memunculkan hasil yang maksimal. Kita mendapati ketika Yesus menjelaskan dari nubuatan para nabi, dari kitab-kitab suci, hati murid itu sudah berkobar-kobar. Tapi kok ya tetap tidak bisa melihat Dia. Jadi dari sini saya belajar sesuatu. Kalau saudara sebagai jemaat, sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara merasakan rohmu berkobar-kobar. Dengar firman, dapat nubuatan, dengar deklarasi, wah rohmu itu menyala-nyala. Tapi posisi rohanimu tetap tidak ada perubahan. Pasti karena pemahamanmu keliru.
Karena pemahaman yang keliru akan memberangus pekerjaan roh. Harusnya rohmu sudah berkobar-kobar, matamu itu akan terbuka. Engkau akan melihat Tuhan. Dan hidupmu diubahkan jadi serupa dengan keberadaannya. Jadi posisi rohani saudara ketika datang ibadah, sementara ibadah berlangsung, setelah engkau pulang, engkau akan alami, aku mengalami perubahan. Aku diubahkan di dalam hadiratnya. Harusnya itu yang terjadi. Halo, amin. Ketika saudara alami zaman Tuhan, sementara ibadah berlangsung, sementara meninggalkan tempat ini, rohmu jadi semakin bergelora. Posisi rohani yang baru termeterai dalam hidupmu. Engkau tadinya lemas, sekarang jadi perkasa. Engkau yang tadinya hidup dalam ketakutan, sekarang jadi penuh keberanian. Dan itu tidak hilang setelah engkau meninggalkan gedung ini. Itu termeterai dalam hidupmu. Makin engkau pikirkan, makin engkau renungkan, makin termeterai dalam batinmu. Makin membuat engkau semakin memanifestasikan Kristus. Harusnya itu yang terjadi. Amin. Jadi saya mendorong saudara, kondisikan dirimu untuk selalu punya pemahaman yang akurat. Kalau saudara tertanya bagaimana supaya aku punya pemahaman yang akurat dari firman-Nya, pertama-tama munculkan niat dulu dalam hatimu. Aku mau punya pemahaman yang akurat. Nah, setelah punya niat, setelah muncul niatnya dalam hidupmu, saudara punya niat, paham ya? Coba ngomong dulu deh. Aku berniat memiliki pemahaman firman yang akurat. Harus. Itu niatku. Itu tekadku. Nah, kalau sudah sampai muncul tekad, saudara akan mau diajak untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dengar ulang, dengar ulang, dengar ulang. Cobalah untuk menangkap berbagai pemahaman yang diterima, yang sudah Tuhan bangun dalam hidup rasul-rasulnya. Itu saudara adopsi. Lalu saudara bangun menjadi dasar keyakinan dalam hidupmu. Dan saudara akan melihat segala sesuatunya akan berubah. Karena pemahaman yang tidak akurat, mungkin saudara boleh tulis poin yang ke-6. Pemahaman yang tidak akurat akan selalu dipakai musuh untuk menjadi kubu-kubu dan benteng-benteng yang bertujuan untuk menentang pengenalan akan Tuhan yang sedang terus Tuhan lepaskan atas umatnya. Kalau saudara membaca dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-10, mulai dari ayat yang ketiga, Alkitab menuliskan, kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Perhatikan ayat yang ada. Dalam ayat yang ketiga Paulus berkata, kami tidak berjuang secara duniawi. Senjata kami bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Senjata apa yang dimaksudkan oleh Paulus ini? Pemahaman firman yang akurat, yang diperkatakan, yang diajarkan, yang disampaikan. Saya ulangi. Paulus berbicara tentang senjata rohani yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Apa senjata yang dimaksud di sini? Pemahaman firman yang akurat, yang diperkatakan, yang diajarkan, yang disampaikan, baik secara umum maupun secara pribadi. Karena pemahaman firman yang akurat sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng.
sanggup untuk mematahkan setiap siasat orang, sanggup untuk meruntuhkan setiap kubu. Siasat orang, benteng-benteng, kubu-kubu terbangun oleh karena adanya keangkuhan manusia. Karena faktor keakuan. Nah, tujuan faktor keakuan itu adalah menentang pengenalan akan Allah. Membuat saudara tidak taat. Karena poin kuncinya adalah kami siap menghukum segala kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tuhan menghendaki gerejanya memanifestasikan ketaatan yang sempurna. Apapun yang Tuhan firmankan, wes ndak mikir dua kali. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Apapun yang Tuhan ngomong, ku jawab ya, ya, ya. Enggak cuma sekali, 3 kali aku jawab, ya Tuhan. Memeteraikan apa yang kau perintahkan. Tidak ada lagi pertimbangan untung rugi. Tidak ada lagi pemikiran ini berat, susah, sulit, standarnya terlalu tinggi. Itu semua adalah siasat manusia. Itu semua adalah kubu-kubu dan benteng-benteng yang bersumber dari keangkuhan manusia. Apa yang dimaksud dengan keangkuhan manusia di sini? Menolak pengenalan akan Tuhan. Tidak mau hidup di dalam kebenaran Allah. Maunya mengerjakan kebenarannya sendiri. Nah, berapa banyak orang Kristen termasuk para pendeta yang menjalani kehidupan sehari-harinya, kehidupan pelayanannya dengan kebenarannya sendiri. Kalau saya coba benturkan dengan apa yang kita kerjakan di BCC, mereka seringkali komplain. Doa kok rame kayak gitu. Emang Tuhan budak? Tuhan tidak tuli? Betul. Kupingmu, kuping rohanimu yang seringkali budak. Masa puji-pujian kok penyembahan terus? Itu pun berdiri terus. Ini adalah wujud protes dari orang-orang yang menolak kebenaran Allah. Mau pakai kebenarannya sendiri. Loh, saya tidak mau berargumentasi dengan siapapun. Saya cuma bilang, ayo buka Alkitab ini. Kita lihat apa yang Tuhan mau. Selaraskah dengan keinginanmu yang komplain? Puji-pujian kok lama, berdiri terus, dengar khotbah teriak-teriak. Mari kita sandingkan dengan ayat firman. Ya, ada. Cuman saya tidak mau buka sekarang, ntar kelamaan. Yang saya mau tegaskan adalah, selama sekian waktu lamanya, kita membiarkan kebenaran kita pribadi terus kita jalankan. Selama saudara terus memegang kebenaranmu pribadi yang seringkali didasarkan pada kebutuhan dan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang lain, keinginan hati dan kebutuhan mendesak lain yang kau punya, saudara tidak akan pernah bisa memahami firman secara akurat. Tapi hari ini saya berdoa, biarlah engkau belajar mengadopsi pemahaman-pemahaman ilahi yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup para rasulnya, yang dia sedang ajarkan kepadamu. Biarlah engkau dengan tekun mengadopsi itu semua. Terima, bangun jadi pemahamanmu, bangun jadi dasar keyakinanmu, dan engkau akan alami hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Hari ini aku deklarasikan, generasi orang-orang percaya yang hidup dalam pemahaman firman yang akurat sudah tiba. Masanya generasi orang percaya hidup dalam pemahaman firman yang akurat sudah datang, dibangkitkan, dinyatakan. Kehidupan sehari-harimu akan mencerminkan buah-buah kerajaan. Kehidupan sehari-harimu akan menyatakan Kristus itu sendiri. Terjadilah di dalam nama Yesus. Sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, engkau akan bisa berkata, hidupku menjadi sebuah kesaksian. Hidupku menyatakan pernyataan-pernyataan firman-Nya. Engkau akan bisa berkata kepada orang banyak, ikuti teladanku.
Karena aku telah melangkah di dalam kebenaran Kristus.